Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai golongan yang berhak menerima zakat atau yang biasa disebut dengan mustahik zakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Irfan Kurnia Wahab dengan NIM 4317077. Yang kedua, Miftah Aulia Kaisti dengan NIM 4318026. Dan yang terakhir, saya sendiri, Safina Imania Rizky 4318037. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, ada pengertian mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya sedekah atau zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 1, mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat yaitu yang pertama ada fakir. Menurut Imam Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Terdapat perbedaan interpretasi ulama fikih dalam mendefinisikan orang fakir. Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian, namun tidak mencukup keperluan sehari-hari, baik ia meminta-minta maupun tidak. Dalam mendefinisikan orang miskin atau al-miskin yang jamaknya adalah al-masakin, menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Selanjutnya, yang ketiga ada riqab atau hamba sahaya atau biasa disebut dengan budak. Riqab adalah memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Riqab atau memerdekakan budak menurut istilah syara, riqab ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqabah atau riqab karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya, sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Selanjutnya ada ghorim atau orang yang memiliki banyak hutang. Ghorim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Ada dua macam ghorim, yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara, dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan, seperti mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam, dan lain sebagainya.
Mereka berhak menerima zakat, sedangkan orang-orang yang berhutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti berhutang karena akibat narkotika, judi, dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Mu'alaf yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman dikarenakan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Selanjutnya ada fisabilillah. Menurut mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan sendiri. Selanjutnya ada Ibnu Sabil atau musyafir. Ibnu Sabil ini yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Yang dimaksud dengan golongan ini adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang berpergian di daerah asing. Selanjutnya ada amil zakat atau orang yang mengelola penerimaan zakat. Menurut kesepakatan semua imam mazhab adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dengan syarat, amil zakat tersebut mengerti tentang zakat. Untuk syarat orang yang berhak menerima zakat, para fuqaha menetapkan ada 4 syarat orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama, kefakiran atau kekurangan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, penerima zakat harus beragama muslim. Yang ketiga, penerima zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hashim. Yang keempat, penerima zakat harus sudah balik dan berakal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.